Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan berita PTS hari ini. Kementerian Luar Negeri Indonesia baru-baru ini menyampaikan kepada media bahwa pemerintah sedang menyusun rencana evakuasi darurat untuk 350.000 WNI di Taiwan. Begitu keluar, berita ini langsung menjadi sorotan para WNI setempat. Ada ABK menyampaikan, hal ini akan berimbas terhadap mata pencahariannya bila ia kembali ke Indonesia. Sebagian besar tenaga perawat di Taiwan saat ini adalah PMI. Bila mereka dievakuasi, krisis tenaga kerja juga akan menjadi kendala utama. PMA selalu terlihat di sekitar kita seperti pelabuhan, pabrik, rumah sakit dan panti jompo. Ketegangan di Selat Taiwan membuat Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan sedang mempersiapkan rencana kontingensi darurat bagi WNI. Evaluate and go back to our country, I think will be more worse about the economic part. So I want to stay here. 70% dari 350.000 WNI di Taiwan adalah pekerja migran. 27,5% diantaranya adalah pekerja sektor industri yang bekerja di pabrik, pertanian dan peternakan. Sisanya berada di sektor domestik yang bekerja sebagai pengasuh atau pembantu rumah tangga. Kepergian PMI akan berdampak besar pada berbagai sektor industri. Ini kunci nak mani tenten nak. Cakap tu nak bolangan. Mata pencaharian nelayan Taiwan juga akan terpengaruh dengan pulangnya PMI. Ada sekitar 254.000 PMI atau 34,76% dari PMA yang bekerja di Taiwan. Sisanya berasal dari Vietnam, Filipina dan Thailand. Situasi Selat Taiwan akan memengaruhi jumlah PMA di Taiwan. 有非常多的在台湾工作的一些移工已经陆陆续续回国了。那除了疫情，那更重要的还有一个就是台海的一个情势紧张，也造成他们心中的一个疑虑。 Kedatangan PMI ke Taiwan sempat terhenti karena epidemi. Pintu negara akhirnya kembali dibuka pada tahun lalu, tetapi banyak imigran baru dan PMI malah pulang karena situasi di Selat Taiwan. Jika evakuasi darurat diterapkan, krisis tenaga kerja di Taiwan akan memburuk. Setelah latihan militer mengepung Taiwan oleh Tiongkok, Angkatan Laut Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa kapal perusak rudal USS Milius melewati Selat Taiwan tanggal 16. Tanggal 18 pagi, Tiongkok kembali mengumumkan peluncuran aksi militer besar di Laut Kuning. Pada tanggal 18 pagi, Ditjen Keselamatan Maritim Tiongkok mengumumkan bahwa TPR akan melakukan latihan militer penting. Menanggapi beruntungnya latihan militer TPR, MND mengungkapkan bahwa latihan tersebut berskala kecil dengan waktu singkat dan akan terus mengadakan pemantauan ketat. Pada tanggal 16, Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan USS Milius melewati Selat Taiwan. Ini merupakan kapal induk AS pertama yang melewati Selat Taiwan setelah latihan pengepungan oleh TPR. Waktu yang sensitif ini menarik banyak perhatian. Taiwan sendiri menempatkan 4 kapal penyerang khusus M109 baru dari Korps Marinir ke pelabuhan Fukang di Taitung untuk bersiaga. Selain itu, untuk mengantisipasi TPR menggunakan strategi kuda Troya yang akan membawa TPR langsung ke dermaga Taiwan melalui kapal penumpang lintas selat, Yuan Legislatif meminta MND dan instansi terkait untuk menyiapkan upaya penanganan. 暂时的话，当然你不可能用这种比较慢速的轮来做一个登陆。解放军应该是会使用它的这个洞拐5或者是洞拐1，类似这一种2栖突击舰的方式，来对我们进行抢滩登陆，或者是直升机的空降突击。 Kapal Coast Coastal merupakan kapal lintas selat yang berlayar dari Xiamen ke Keelung, Taichung, dan Kaohsiung. Institut Peneliti Keamanan MND pernah memperingatkan untuk mewaspadai tentara TPR yang menyelinap di kapal. Jika terjadi, MND beserta Biro Pelabuhan akan menerapkan pertahanan bersama legioner dan memberitahu instansi terkait untuk merespon cepat dan meningkatkan tingkat kesiapan tempur. Sebuah kedai makanan ringan Vietnam di Phong Ren Road, Kaohsiung digerebek polisi akhir pekan lalu saat menggelar pesta narkoba pada tengah malam. 24 PMA berkumpul di dalam 2 kamar sambil menghisap ketamin. 12 diantaranya adalah PMA kaburan. Setelah menjalani tes urin, mereka akan diserahkan ke Ditjen Imigrasi untuk dideportasi. Polisi yang menerima laporan mendobrak pintu dan menemui para PMA Vietnam yang bernyanyi riang sambil menggunakan narkoba di dalam kamar dan tak sadar apa yang sedang terjadi. Di dalam 2 kamar ini, polisi memeriksa 24 PMA Vietnam terdiri dari 18 pria dan 6 wanita. Setelah identitasnya diperiksa satu persatu, ternyata separuhnya adalah PMA kaburan. Polisi juga menyita sejumlah narkoba level 3 mencakup ketamin dan FM2. Mereka selanjutnya ditangani berdasarkan UU Penegakan Hukum Keimigrasian dan diserahkan ke Ditjen Imigrasi untuk dideportasi.
Saat warga pergi ke restoran untuk makan, ada beberapa tempat yang membebankan 10% dari total harga belanja sebagai ongkos layanan. Namun pemesanan lewat kode QR saat ini sangat populer. Bahkan ada robot yang mengantarkan makanan sehingga layanan di dalam toko kian berkurang. Apakah biaya layanan 10% ini masih diperlukan? Hal ini tentunya memancing debat hangat. Pelayan restoran menjelaskan isi pesanan dengan ramah dan mengantarkan makanan hingga ke meja. Sebagian restoran akan menambahkan biaya untuk layanan ini sebesar 10% dari total belanja. Tetapi seiring perkembangan teknologi, pemesanan makanan bisa dilakukan dengan kode QR. Pembayaran biaya layanan ini menjadi sebuah pertanyaan. 国外留学会，我们都去餐厅吃饭，我们给小费，可是我们小费是给现金给服务员，而不是算在账单里面。所以我觉得这个台湾这个制度，我觉得是有点变相图利餐饮业的老板。 Budaya memberikan tip merupakan sebuah kebiasaan di Eropa dan Amerika yang juga menjadi sumber pendapatan penting bagi para pramusaji. Pelanggan memberikan tip sesuai kualitas layanan yang mereka rasakan. Seorang pengacara mengatakan di Taiwan tambahan biaya layanan sebesar 10% sudah menjadi sebuah kesepakatan umum yang tidak diatur secara hukum. 从消费关系的一个角度来看的话，那业者首先应该要尽到消费资讯充分揭露这个义务。 那让消费者能够知道说，他到了这个消费场所，他的消费额要外加10%。当然，如果消费者也充分获得告知，愿意来这个场所来消费的话，那当然消费契约就成立了。 Pengacara mensinyarir bahwa setelah kesepakatan terjadi, jika pembeli merasa layanan tidak pada tempatnya selama proses pembelian atau merasa pemberian tip tidak sesuai imbalan, dapat segera melaporkan ke pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian dan memperbaiki kualitas layanan. Gunung Hehuan adalah objek pemandangan terkenal di Taiwan, menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. Pavilion Wuling adalah lokasi berfoto yang wajib dikunjungi banyak orang. Dalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas, Ditjen Jalan Raya memasang lampu lalu lintas tertinggi di Taiwan di kedua ujung jalur Wuling. Distrik Wuling di Gunung Hehuan pada ketinggian 3.275 meter adalah jalan raya tertinggi di Taiwan. Ditjen Jalan Raya baru-baru ini memasang seperangkat lampu lalu lintas di sini untuk meredakan arus kendaraan yang datang untuk menikmati bunga atau salju. Walau tidak aktif sepanjang hari, lampu lalu lintas tertinggi di Taiwan ini akan mengatur sinyal berdasarkan jumlah arus kendaraan. Bila menerobos lampu merah, pengemudi tetap akan didenda 1.800 hingga 5.400 dolar Taiwan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan bunga tulip di Belanda. Kita sua lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.